Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Regulasi terkait pelaporan kejadian yang tidak diinginkan, kemudian monitoring efek samping, obat bahan alam, ya, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan juga mekanisme kerja nanti Bapak Ibu semua di dalam hal tersebut, ya. Jadi Bapak Ibu semua sudah ditetapkan sebagai PIC, ya. Saya lihat ada di UPT itu ada 1, ada 2, dan kadang-kadang dari fungsi pemeriksaan, kadang-kadang juga ada fungsi dari Infocom, ya. Jadi saya kira tidak masalah, karena sesungguhnya sebagai PFM, ya, pengawas farmasi dan makanan ini, kita ini punya fungsi, banyak fungsi, dan kita harus bisa semua, ya. Teman-teman juga harus bekerja sama, berkolaborasi, karena sudah kata kuncinya sekarang nih kolaborasi. Jadi ada baiknya lintas fungsi, karena biar masing-masing bisa mengerti pekerjaan orang lain, fungsi lain, sehingga makin memperkaya kita, ya. Kalau makin kita banyak mengerti, itu kita makin kaya, makin pintar. Karena ketika kita di luar berhadapan dengan masyarakat dan atau lintas sektor stakeholder, kita itu benderanya adalah bendera Badan POM. Kita nggak boleh ketika ditanya kemarin ada masalah yang ini gitu, itu apa ya penjelasan Badan POM atau menurut Badan POM seperti apa, terus kita jawab, aduh maaf itu bukan urusan saya gitu. Jadi nggak boleh, ya teman-teman, apalagi di UPT itu yang harus ngurusi semuanya gitu. Jadi harus bisa menjawab semua persoalan-persoalan atau isu-isu yang terjadi di masyarakat, ya. Karena Badan POM ini diakui di mana-mana ini sebagai sebuah lembaga yang hebat, ya, lembaga yang betul-betul berdasarkan scientific base, ya, yang semua omongannya orang Badan POM itu dipercaya. Kita itu kalau di daerah, saya itu mengalami juga, ketika saya bicara di pemerintah daerah, di Pemda, itu udah mereka tuh nurutnya ya ke Balai Besar POM atau Balai POM di daerahnya, ya, atau sekarang Lokapom. Nah, jadi keunggulan atau sesuatu positif ini, hal yang positif ini harus dijaga oleh adik-adik semua, oleh Bapak Ibu semua. Ya, dulu saya mengalami waktu perpindahan dari Depkes menjadi Badan POM itu posisinya waktu itu tidak enak, ya. Kita banyak kita di dalam sendiri, orang Badan POM sendiri yang dulu Ditjen POM itu juga agak-agak ada yang mencibir-cibir juga, ngapain tuh kita pisah, ngapain tuh kayak gitu. Terus apalagi lintas sektor itu. Nah, pada saat itu kita harus pinter gitu, sehingga kita kalau dengan pemerintah daerah ini kalau ada masalah kita harus bisa menyelesaikan. Nah, ini yang tugas Bapak Ibu semua, sehingga semua ilmu harus dilahap, ya, harus dipelajari, sehingga kita jangan sampai bilang, oh maaf ya itu bukan urusan saya, begitu. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang regulasi, kemudian sistem monitoringnya seperti apa, dan juga nanti mekanisme kerja dari Bapak Ibu semua. Next. Terkait regulasi, kita ada PRB POM, ya, nomor 4 tahun 2021 tentang mekanisme monitoring efek samping obat bahan alam dan suplemen kesehatan. Jadi nomenklaturnya masih obat tradisional, ya, karena obat bahan alam ini ada nomenklaturnya itu muncul di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Jadi memang baru dan belum semuanya kita rubah nomenklaturnya menjadi obat bahan alam. Di mana diatur di situ, dan juga keputusan Kepala Badan POM tentang petunjuk teknis penerapan MESOT, ya, monitoring efek samping obat tradisional. Jadi diatur di sini adalah pemilik izin edar wajib, ya. Jadi pemilik izin edar itu siapa? Bisa produsen, bisa distribusi, ya.
Jadi siapapun yang punya pemilik izin edar, artinya dia yang bertanggung jawab terhadap produknya, produk yang diproduksi dan diedarkan, maka dia wajib melaporkan. Nah, oleh karena itu tahun ini kita bentuk ada PIC, Bapak Ibu semua yang tugasnya adalah salah satunya ada ngoprak-oprak atau ngejar-ngejar mereka untuk bisa melaporkan ya. Meskipun tadi kalau tidak ada ya laporkan saja nihil. Kenapa sih mereka harus melaporkan? Karena informasi ini penting. Tadi saya di awal di pendahuluan saya sampaikan bahwa data empiris keamanan sebuah produk itu masih terbatas yang untuk obat tradisional. Beda sama obat ya, mungkin obat relatif lebih established. Kalau obat bahan alam ini karena yang punya ini Indonesia. Jamu tanaman-tanaman herbal ini yang punya siapa sih? Negara yang punya paling Indonesia, Malaysia, Thailand punya ya, India. Negara-negara maju mungkin sedikit. Jadi mereka pengguna obat kimia ya. Obat kimia itu obat-obat yang pengobatan yang dunia barat ya, misalnya paracetamol penurun panas begitu. Terus itu yang saya sebut kimia ya, bukan kimia obat loh ya, bukan BKO. Nah, jadi hanya terbatas negara-negara yang punya herbal. Oleh karena itu tentu pengembangan dunia herbal ini tidak secepat pengobatan kimia. Ya, karena negaranya masih bukan negara kategori negara maju. Nah, oleh karena itu data informasi keamanan produknya itu tidak hanya sebelum diproduksi, tapi setelah diproduksi tetap harus ada. Obat pun yang sudah jelas ada uji klinik ya, uji klinik sampai level 3 yang dianggap itu lebih luas ya, artinya bisa mewakili kalau uji kliniknya aman, itu bisa dianggap produk tersebut kan aman. Itu pun tetap harus ada monitoring juga. Artinya itu tadi ya, dalam perkembangan perusahaan produksi maupun peredaran tuh banyak faktor yang bisa tidak terduga. Misalnya tadi bahan bakunya bisa mengalami perubahan, proses produksinya juga bisa mengalami perubahan. Misalnya ada malproduksi, misal suhunya kelewat tinggi ya, itu bisa terjadi. Kalau pabrik yang bagus kan begitu ada penyimpangan produksi dia udah reject, produknya nggak boleh dikonsumsi. Tapi bisa jadi ada pabrik-pabrik yang nggak apa-apa lah karena data keamanan mereka belum punya. Bisa juga terjadi penyimpangan di distribusi. Ya, seharusnya suhunya misalnya 30 maksimum, tapi dia di kapal itu bisa mencapai overheat gitu ya. Misalnya bisa 40 derajat. Itu kan secara kimia produk obat mungkin ada perubahan. Tapi karena data keamanan belum ada, udah lewat aja ya sudahlah dijual. Gitu, ya. Nah, ini sangat mungkin terjadi ya. Oleh karena itu kita butuh informasi. Makin banyak informasi, makin bagus untuk mengetahui keamanan sebuah produk. Ya. Bahkan produk misalnya zat A punya data keamanan sendiri, zat B atau tanaman A punya keamanan sendiri, kalau tanaman B punya data keamanan sendiri. Tapi kalau digabung kan belum tentu ada data keamanannya ya. Nah, ini yang mengapa penting ada monitoring efek samping, meskipun mungkin jarang tetapi bukan berarti itu tidak perlu ya. Dan sifatnya sudah mandatori ya kalau di PRB POM nomor 4 tahun 2021, artinya nanti di dalam pengawasannya Bapak Ibu semua aspek monitoring efek samping produk ini harus menjadi salah satu aspek yang harus dilihat ya, karena mandatori itu udah wajib ya. Kemudian juga regulasi-regulasi yang lain di Kemkes juga sudah banyak ya, bahwa monitoring efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan ini menjadi bagian dari standar kefarmasian, pelayanan kefarmasian di berbagai sektor ya. Ada di rumah sakit, ada juga di puskesmas, di apotik. Ini semua klinik, semua diatur. Ya. Penting, ini menjadi tugas mereka untuk melaporkan. Ya. Kejadian EG-DEG kemarin,
itu salah satunya adalah disebabkan juga oleh adanya sistem pelaporan yang tidak berjalan dengan baik. Bahkan sampai kejadian sudah EGD-EG muncul saja, itu mereka tidak mau melaporkan. Karena takut. Kan sekarang kan ada undang-undang ITE, undang-undang informasi elektronik ya. Jadi orang yang melaporkan, orang yang ini dikhawatirkan nanti menyebarkan berita rahasia pasien dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang kita kebablasan. Mana pelaporan yang memang diwajibkan, nah di situ tidak akan terkena ITE. Misalnya kan kita melaporkan kepada yang berpihak, yang berwenang. Dibanding dengan yang kita suka nge-share hoax, berita isu, berita fitnah itu cepet aja kita nge-share gitu. Nah ini kadang-kadang sudah salah kaprah ya. Hal yang benar kita nggak mau melakukan, hal yang salah malah dilakukan gitu. Nah, jadi saya mendengar waktu EGD-EG ini juga salah satunya mereka para nakes-nakes ini tidak mau melaporkan kejadian yang tidak diinginkan karena takut dianggap menyebarkan berita milik pasien. Gitu kan, milik pasien itu kan rahasia data pasien. Nah ini sesuatu yang salah kaprah ya. Nah, oleh karena itu kita mendorong terus nakes-nakes ini untuk bisa melaporkan ya. Apapun, mau itu terkait dengan produk tersebut yang sudah valid, oh ini penyebabnya produk tersebut atau tidak ya, namanya KTD ya, kejadian yang tidak diinginkan, ini adalah informasi apapun, begitu ada muncul sesuatu yang menyimpang ya, yang di luar efek samping yang udah di state di labelnya, maka harus dilaporkan. Nanti tugasnya pusat yang mengolah apa itu penyebabnya, betul-betul dari produk tersebut atau tidak, karena ada kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan kausalitasnya itu, apakah itu disebabkan oleh produk tersebut atau tidak. Kadang-kadang bisa jadi contoh nih, misal kalau kita ada pasien tiba-tiba sakit gitu, tapi cuma satu orang, ini kan nggak bisa dikatakan KLB ya. Ya kita tahu kalau di pangan kan udah settle ya itu KLB. Kalau cuma satu orang, ya nggak mungkin. Bukan termasuk kategori KLB. Saya pernah tuh dikerjain orang, satu orang diare karena mengkonsumsi, kalau nggak salah jamu atau apa ya, saya lupa zaman saya dulu. Setelah ditelusur, kita udah panggil dia, udah diuji di laboratorium, aduh nggak ada apa-apa. Setelah dipanggil orangnya, atau kita datengin ya, bukan model dipanggil, kalau zaman dulu kita datengin, kita wawancarai, ternyata dia habis mengkonsumsi itu masih ke pasar makan cendol, masih beli sate, terus dia diare, baru dia diare. Jadi udah minum cendol di pasar, terus kemudian makan sate kambing yang mungkin pedes dan campur gitu, terus diare. Dianggap dia waktu itu habis acara PKK gitu, pertemuan PKK, dia minum minuman kemasan gitu. Udah kita periksa si pabriknya, enggak ada masalah ya, sistem jaminan mutunya bagus. Ini orang ini kenapa? Tapi setelah dievaluasi ternyata dia banyak makan dan makan yang berpotensi dia diare. Jadi itu ya, ini yang penting yang pemilik izin edar ini melaporkan dan kemudian nakesnya juga melaporkan, didorong oleh Bapak Ibu semua. Nah, baru informasi-informasi itu yang nanti akan diolah oleh tim pusat ya. Nah, gimana sistem monitoringnya yang dilakukan ya? Next. Nah, jadi memang tujuan monitoring saya sudah jelaskan tadi ya, tentu untuk memantau, monitoring namanya monitoring untuk melihat perkembangan produk yang dikasih izin edar, kemudian diproduksi dan diedarkan, apakah masih baik-baik saja sesuai dengan klaim yang dia sampaikan pada saat registrasi ya. Tidak masalah ya, keamanannya ada dan tidak berpotensi menimbulkan kesakitan dan lain sebagainya. Nah ini yang harus dipantau sepanjang life cycle dari produk tersebut. Nah tentu pelaporan-pelaporan ini banyak ya, tadi bisa juga dari masyarakat, bisa juga dari pemegang izin edar ini udah wajib ya. Kemudian dari tenaga kesehatan,
meskipun masih volunteer ya, di mana-mana di negara maju juga sistem monitoring ini masih volunteer ya. Obat juga saya kayaknya di volunteer juga. Nah, kemudian juga ada pelaporan-pelaporan dari otoritas luar negeri ya. Kita ada post market alert system itu ya, yang biasa antar negara itu saling berkomunikasi. Kalau misalnya TMHS ya, kalau di kita obat tradisional itu saling berkomunikasi. Misalnya di negara tertentu produk ini dilarang karena ada misalnya ada BKO-nya atau ditemukan misalnya mengandung bakteri patogen dan lain sebagainya, itu pasti diinformasikan di antar negara. Nah itu kita pun juga akan mengevaluasi produk itu. Pertama yang harus dilihat adalah apakah produk tersebut ada izin edarnya di Indonesia. Nah kalau ada, siapa pabriknya, pasti kita akan turun inspeksi ke pabrik tersebut. Apakah melalui UPT ataukah pusat sendiri yang turun, nanti tinggal ditetapkan ya. Artinya tetap harus ditelusur produk-produk tersebut. Nah, dari pelaporan ini yang nanti pasti akan terkumpul di pusat dan akan dikaji oleh tim independen, dikaji. Ya. Apakah produk-produk yang bermasalah di lapangan itu memang penyebabnya produk tersebut atau tidak. Nanti kan akan dilihat kausalitasnya, ada teori-teori atau aturan ilmu-ilmu yang dipakai di situ sehingga nanti kita simpulkan apakah dia ada kaitan dengan produk tersebut atau tidak. Kalau tidak berarti ada hal lain. Misalnya kadang-kadang ada pelaporan misalnya orang mengkonsumsi ini tapi nggak jelas dia konsumsinya kapan, ininya kapan gitu. Kejadian muncul on-site-nya itu muncul pertama ya, kadang-kadang kan misalnya konsumsinya bulan lalu tapi muncul kejadian yang tidak diinginkannya itu sebulan kemudian padahal dia berhenti mengkonsumsi. Nah ini apakah relate dengan produk tersebut atau tidak kan harus dikaji ya. Nah ini nanti tugasnya pusat untuk mengevaluasi. Jadi pelaporannya itu sudah pakai e-reporting ya, sudah pakai aplikasi yang sangat mudah untuk bisa dilaporkan kapanpun, siapapun ya. Dan jadi pelaporan-pelaporan ini bisa bersifat aktif dan bisa bersifat pasif ya. Kalau aktif ini jadi kita yang bergerak menggali informasi-informasi tersebut, sedangkan pasif itu kita menerima laporan ya. Nah, jadi saya kira teman-teman juga di tengah-tengah padatnya kesibukan teman-teman di UPT tentu jangan lelah untuk terus ya melihat, mengevaluasi sebenarnya tugas kita apa sih gitu. Jadi kalau saya lihat ya, saya cermati ya, dari seluruh rangkaian tugas pengawasan obat dan makanan ini, kita memang belum semua kita garap dengan baik. Kita jujur nih, saya kira teman-teman mudah-mudahan juga sepaham dengan saya. Jadi saya juga merasakan, kita tuh belum kuat di sektor ini, Karena pengawasan itu kan holistik ya, dari pre-market sampai post-market. Dari produk itu belum dikasih izin edar. Tadi kan saya sampaikan, di penelitian itu kita sudah kawal. Tapi apa yang terjadi? Kita belum sepenuhnya kita kawal di penelitian. Jadi penelitian masih bercerai-berai, masih di mana-mana kita harusnya kan penelitian itu kita sudah arahkan gitu. Jadi hasil pengawasan kita itu mengalir datanya ke penelitian. Penelitian yang melakukan orang lain tapi kita kawal. Misalnya kita concern ke atau kita sesuaikan dengan bahan yang kita punya. Ya oleh karena itu kami di pusat sekarang ini sedang berpikir ke arah hulu. Bagaimana hulu ini kita garap. Dan kalau pusat itu menggarap sektor-sektor atau fungsi-fungsi yang masih lemah, maka ujung-ujungnya nanti yang mengerjakan adalah teman-teman di UPT. Ya, sebagai contoh yang tadi saya sampaikan kan pengawasan itu dari hulu ke hilir. Ada fungsi yang kita masih lemah. Masih banyak. Di pre-market itu tadi hulunya kita belum garap.
Nah, sekarang kita sedang bekerja sama nih dengan pihak-pihak sektor terkait untuk bisa nggarap di hulu. Contohnya adalah bagaimana bahan baku yang digunakan untuk obat bahan alam ini, bahan bakunya kan Simplicia. Simplicia ini dari tanaman. Bagaimana kita kawal dari mulai budidayanya? Bagaimana kita bisa tetapkan bahan tanaman apa sih yang bagus, yang dipakai oleh industri, yang unggulan Indonesia. Nah, ini kita kawal dari budidayanya, dari penelitiannya, sampai uji kliniknya, sampai ke pemanfaatan oleh industrinya. Nah, itu kita sedang mulai kita garap nih di sektor itu atau di fungsi itu. Otomatis nanti Bapak Ibu juga akan dapat juga penugasan-penugasan ke situ. Nah, untuk post market, itu tadi saya bicara pre-market ya. Untuk post market juga ternyata kita belum banyak mengerjakan mengenai bagaimana monitoring terhadap produk. Betul ya? Kita masih fokus kepada bagaimana meriksa sarana produksi, sarana distribusi, iklan, penandaan, kemudian pengujian produk itu. Masih berkutat di situ, tapi belum siklus pemantauan. Nah, pemantauan ini belum banyak dikerjakan. Padahal di buku PFM kita sudah ada ya pemantauan, pengendalian, di situ bunyi itu fungsi-fungsi pemantauan, tapi kita masih belum banyak mengerjakan. Oleh karena itu, MESOT ini adalah salah satu fungsi pemantauan atau pengendalian, ya. Nah, ini tentu Bapak Ibu di UPT akan makin banyak tuh beban pekerjaan karena fungsi-fungsi yang belum kuat itu, yang masih lemah itu akan mulai kita garap. Ya. Karena itu menjadi celah-celah kita dikatakan salah kalau ada masalah seperti EGDEG. Jadi EGDEG tidak cukup dijawab hanya dengan bahwa kita pernah meriksa sarana, kita pernah sampling, kita pernah uji gitu. Tapi so what? Setelah itu bagaimana hasilnya? Gitu. Apakah data dari hasil itu bisa menjadikan masukan untuk regulasi? Nah, itu menjadi tanda tanya besar. Oleh karena itu jangan kaget kalau penugasan-penugasan ke UPT makin berat lagi. Tapi kami percaya karena Bapak Ibu kan anak-anak muda yang bekerjanya lebih cepat dan punya otak yang dengan kecerdasan yang tinggi ya, jadi belajarnya cepat, bisa mengerti dengan cepat, bekerja dengan cepat sehingga bisa mengcover itu semua. Jadi semua data-data itu yang nanti akan diolah oleh tim pusat untuk bisa menjadikan suatu kesimpulan dan itu tentu akan merubah kebijakan. Misalnya contoh nih, suatu produk tiba-tiba ada masalah gitu ya, yang tadinya ya ini amit-amit ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi produk A kemudian ternyata ada efek samping yang kita tidak duga sebelumnya. Tentu nanti akan kebijakannya bisa merubah formula, merubah dosis, merubah kemasan gitu. Misal contoh kayak dulu vitamin C itu kan mudah rusak itu. Ya, vitamin C itu mudah rusak, dia bisa berganti zat aktifnya itu yang itu berbahaya. Oleh karena itu banyak produk-produk kalau vitamin C ini coating gitu, bentuk apakah yang kecil-kecil itu produk kayak granul yang udah di coating gitu dalam bentuk granul. Nah, itu juga salah satu cara untuk menutupi ketidakstabilan vitamin C. Juga bisa coatingnya tebel itu salut gula ya. Jadi tablet disalut gula yang bisa tebel itu untuk menutupi juga. Biar dia tidak kena terpapar matahari. Nah, ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh karena ada informasi itu tadi, kejadian yang tidak diinginkan. Nah, bicara jenis pelaporan, jenis pelaporannya ada beberapa macam ya. Untuk kejadian spontan nih, KTD spontan ini paling lambat 15 hari ya di aturan ya. Pelaporan spontan ini biasanya kategorinya bisa serius, bisa tidak serius ya. Untuk serius itu menimbulkan kematian atau mengancam nyawa, kemudian
menimbulkan sakit, yang sakitnya harus dirawat inap ya, bukan sakit sesaat saja, atau bahkan menimbulkan cacat yang permanen, kelainan kongenital ya, cacat lahir itu, atau kejadian medis yang lainnya. Ini kategori serius ya, kita sudah mengenal analisis risiko, itu ada serius, ada tidak serius. Nah, kemudian yang KTD tidak serius ini 2 kali setiap 6 bulan ya. Termasuk laporan nihil. Jadi yang nihil sekalipun itu harus dilaporkan. Jangan sampai hanya karena nihil terus tidak dilaporkan. Nanti kita tidak tahu apakah mereka melaporkan atau tidak. Nah, ini tolong teman-teman untuk kawal pelaporan-pelaporan yang nanti harus dilakukan oleh para pelaku usaha atau pemilik NIE. Beberapa waktu yang lalu kami minta tolong kepada beberapa UPT untuk memberikan semacam reminder bentuk kayak warning gitu kepada di surat peringatan ya kepada industri-industri atau pelaku usaha di bidang obat bahan alam dan suplemen kesehatan, di mana di situ mereka harus melaporkan efek samping. Nah, ini juga salah satu yang tahapan-tahapan kalau kita menyuruh pihak lain itu kan harus sesuai tahapan-tahapannya ya. Jadi disuratin dulu, kasih tahu kamu itu punya tugas ini loh gitu. Jadi setelah itu baru kita mintanya agak memaksa ya. Oke, next. Ini jenis pelaporan selanjutnya adalah pelaporan keamanan pasca pemasaran. Ini dilakukan oleh pemegang NIE 6 bulan selama 2 tahun ya. Jadi yang tadi spontan ya, KTD spontan. Kalau ini memang dia harus pantau selama 2 tahun tuh dia wajib memantau. Itu orang dapat NIE itu kemudian kayak selesai gitu. Kayak dia udah nggak punya tanggung jawab apa-apa, merasa produknya aman. Padahal mohon maaf nih, saya selalu bicara bahwa EGD-EG ini itu ada di sekitar kita ya. Contoh EGD-EG. Itu ada di sekitar kita. Jadi dia mengancam kita karena si EGD-EG ini dia akan terbawa di dalam pelarut propilen, 5 pelarut yang biasa saya sebutkan tuh ya. Propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, gliserol, maltitol ya, 5 jenis pelarut itu akan terbawa sebagai pengotor. Dan itu sudah sifat alamiahnya. Oleh karena itu kita ya harus waspada terus ya kita sebagai petugas. Ini salah satu contoh EGD-EG. Nah, untuk hal lain ya kita lebih tidak tahu lagi karena kan namanya kejadian tidak diinginkan itu adalah sesuatu yang kita tidak prediksi sebelumnya. Kalau bisa kita prediksi artinya produk itu nggak boleh diproduksi ya. Kalau memang berisiko pasti tidak boleh diproduksi. Tapi ini kan terjadi ketika produk itu fine-fine aja mengajukan izin edarnya, datanya ada semua. Nah, celakanya kadang-kadang ini pelaku usaha itu pada saat mensubmit, memberikan dokumen-dokumen itu bisa saja dokumennya tidak valid. Dan kemampuan kita mengevaluasi dokumen juga tidak sebagus yang seharusnya. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Dari sisi jumlah ya, petugasnya jumlahnya terbatas. Sementara yang mengajukan izin edar itu ratusan ya, sehari. Nah, itu ratusan. Jadi pasti kita ya nggak imbang antara kemampuan petugas dengan ekspektasi pelaku usaha. Oleh karena itu kalau ada yang loss itu sangat mungkin ya. Nah, ini kan harus ada filter. Filter pertama pada saat registrasi, filter selanjutnya pada saat produk itu diedarkan. Itu harus ditugaskan tuh pelaku usaha wajib untuk memantau selama 2 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu semua harus pantau melalui pengawasan. Jadi di dalam pengawasan ini masuk nih monitoring efek samping ini. Ada data yang monefnya Bapak Ibu semua, pelaku usaha ini sudah buat laporan atau belum. Kalau belum ditegur ya. Ditegurnya pada saat inspeksi boleh, pakai surat menyurat juga boleh ya. Jadi saya kira memang kita harus proaktif untuk menegur pelaku usaha. Udah makin harus ketat ya.
Nah ini yang kriteria produk yang dilaporkan adalah yang bahan aktif baru. Jadi memang harus ada koordinasi duduk bareng nih Ditwas dengan Ditrek. Jadi memang pengawasan tuh nggak bisa sendiri-sendiri. Pre dan pos ini harus bareng. Kalau di UPT kan satu gedung, satu pimpinannya satu, jadi saya kira jauh lebih gampang ya. Pasti ada juga rapat bulanan yang semuanya bisa ada, semua fungsi ada di situ, jadi bisa saling menyampaikan. Oke ya, nah jadi ini wajib dikawal oleh si industri tersebut. Nah, saya nggak tahu nanti mekanisme setelah dari Ditrek menyampaikan ke Ditwas, kemudian UPT ini mengetahui bahwa dia harus kawal tuh 2 tahun. Ini mekanismenya nanti seperti apa? Nanti tolong difikirkan ya, Mbak, itu gimana data itu mengalir ke UPT. Ya. Kami sedang bukan merancang ya. Jadi begini, ada di Kedeputian 2 ini ada banyak loss. Kenapa? Loss dalam arti kenapa? Karena memang secara chemistry industrinya beda dengan Kedeputian 1. Jadi semua perintah dari regulatori ya dari Badan POM itu tidak semudah seperti Kedeputian 1. Kalau Kedeputian 1 tuh industrinya sekitar 180 biji buah ya. Dan itu udah kategori bagus, hampir bagus semua. Yang tidak bagus bisa dihitung dengan jari, paling nggak nyampe 10. Sementara kalau di Kedeputian 2 kita punya data industri IOT yang kategori industri besar ya. IOT dan IEBA itu 130. Tapi yang UKOT dan UMOT itu ada 900, hampir 1000. Otomatis regulasi yang kami susun yang dibuat oleh Kedeputian 2 itu tidak semudah itu mengimplementasikannya. Karena banyak UKOT dan UMOT tadi hampir 1000. Kalau disuruh pasti mereka ngeles, mereka nggak nurut, mereka nggak komit, mereka ya itu seperti itu ya. Otomatis kita ya cukup tertinggal dan lain sebagainya. Nah, kita mencoba sekarang kita benahin seperti tadi yang saya sampaikan di hulu kita sedang membuat satu kolaborasi dengan pihak lain ya Kementerian Pertanian, BRIN untuk bisa berkolaborasi bahwa penelitian itu inline dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM sehingga itu match sehingga ada sisi efektivitasnya. Itu dari sisi pre-market ya. Kemudian dari sisi post market juga jadi Badan POM itu juga sekarang sebenarnya sudah dituntut untuk kalau katakanlah begini, Badan POM ini harus punya data mengenai bagaimana sih produk dalam negeri yang diproduksi dalam negeri itu jumlahnya berapa, yang di luar negeri yang diimpor itu berapa. Itu kita sekarang masih belum punya data yang bagus ya, yang memang datanya valid, boro-boro data yang valid, data saja belum punya gitu. Data produksi dalam negeri kita belum punya. Dari mana? Ya dari laporan mereka gitu. Itu belum kita bangun pelaporan-pelaporan dari pelaku usaha. Ini baru tahun ini ya Pak Peter ya. Tapi baru sporadis 1-2 yang melaporkan. Nah, jadi kami mohon maaf ya, mungkin Kedeputian 2 ini lagi berbenah lah gitu. Lagi berbenah mengejar ketertinggalan dengan Kedeputian 1. Ya pasti tertinggal tapi ya jangan jauh-jauh tertinggalnya gitu. Ya. Dan itu semua banyak excuse kita kepada pelaku usaha. Oleh karena itu ya kita sekarang pingin kita dudukkan mereka kalau levelnya tinggi ya aturannya memang tinggi. Kalau levelnya rendah UKOT UMOT ya aturannya rendah. Tapi kita proaktif gitu. Kita proaktif dorong mereka untuk melakukan kewajiban mereka gitu. Ya. Nah ini yang tentu nanti dampaknya ke teman-teman juga ya, ke teman-teman UPT untuk minta tolong untuk dicolek-colek gitu, diingatkan dan lain sebagainya. Kemudian pelaporan yang ketiga adalah sebagai menindaklanjuti otoritas negara lain ya. Kalau tadi sudah disampaikan di depan saya bahwa mereka ada masalah misalnya, maka si pelaku usaha wajib menindaklanjuti. Misalnya produk kita di luar negeri ada masalah, ini kayak sekarang nih lagi ada produk dalam negeri kita yang kemudian ditolak di negara lain, itu Badan POM tuh keseret-seret.
pasti mereka menuntut pertamanya pelaku usaha tolong bantu Badan POM, kami dibantu gitu. Nah kami pun juga akan meminta pelaku usaha tersebut proaktif untuk bisa memberikan laporan-laporannya. Nah kemudian yang terakhir adalah pelaporan tindak lanjut pemegang izin edar di negara lain ya, misalnya kayak impor dan lain sebagainya. Next. Nah bagaimana mekanisme kerja teman-teman semua terkait tugas ini ya, monitoring efek samping obat, efek samping obat dan SK, bahwa sudah ditetapkan keputusan deputi ya, bukan kepala badan tapi keputusan deputi. Bapak Ibu yang tercantum di sini adalah sebagai PIC untuk monitoring efek samping obat tradisional. Nanti sebaiknya kalau misalnya di UPT disarankan ya kepada katimnya, kan pasti berjenjang katimnya, terus koordinatornya, terus kemudian juga sampai ke kepala UPT, bahwa sebaiknya orang itu mungkin apa ya, tapi tergantung dari UPT-nya ya, beban UPT. Jadi artinya mungkin untuk bicara monitoring efek samping obat tradisional si A, kemudian kalau bisa jadi untuk kosmetik si A juga, saya nggak tahu ya, pastinya tergantung dari jumlah SDM dan lain sebagainya. Artinya harus ada ya, penanggung jawabnya, bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda, tergantung silahkan penugasan yang dilakukan oleh UPT. Nah ini aturannya, apa SK-nya ya. Nah tugas Bapak Ibu semua adalah yang pertama meningkatkan pemahaman masyarakat, tenaga kesehatan dan pemegang NIE, produk obat itu obat bahan alam, OK itu obat kuasi, dan SK itu suplemen kesehatan. Ini di Direktorat Pengawasan OTSK ya. Mengenai pentingnya pelaporan dan cara pelaporan efek samping atau kejadian yang tidak diinginkan melalui kegiatan KIE, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan baik secara internal maupun eksternal. Artinya apa langkah yang Bapak Ibu bisa lakukan pada saat setelah pulang dari sini ya. Untuk poin nomor 1, Bapak Ibu bisa juga membuat surat edaran tuh kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota bahwa penting memerintahkan atau menghimbau kepada nakes-nakes di bawahnya untuk bisa melaporkan efek samping atau kejadian tidak diinginkan terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan itu ya. Teman-teman dari UPT untuk bisa membuat surat seperti itu. Dulu saya suka beranggapan bahwa kenapa sih nggak pusat membuat surat edaran aja gitu. Tapi ternyata Bapak Ibu ya, kepala UPT juga sakti kalau di daerah. Bisa membuat surat edaran kepada Pemda, itu Pemdanya nurut kok. Itu. Tapi pastinya inisiatornya dari Bapak Ibu PIC ini gitu ya. Yang tergabung di PIC ini untuk bagaimana memperluas masyarakat tuh biar ngerti, pelaku usahanya biar ngerti. Jadi usulkan kepada pimpinan suatu saat kumpulkan pelaku usaha untuk bisa di BIMTEK mengenai monitoring efek samping ini ya. Jadi jangan pulang nanti didiamkan ya Bapak Ibu. Jadi pulang nanti harus ada action plan-nya apa. Itu minimal ada surat edaran ke pemerintah daerah menindaklanjuti pertemuan ini. Kemudian ada juga misal pertemuan BIMTEK dengan pelaku usaha. Kalau pelaku usahanya banyak, silakan dibagi per wilayah kah atau per produk atau per apa, silakan ya. Nah kemudian yang kedua, jadi ini nanti memperluas pemahaman ya kepada masyarakat, iya, kepada pelaku usaha, iya, kepada nakes, iya. Atau bisa juga dalam satu pertemuan nakes itu ilmu ini menjadi materi yang diberikan kepada mereka. Kalau mau gampang ya back to back. Kan biasanya UPT punya kegiatan BIMTEK. Harus ada ya, teman-teman. Jangan hanya melakukan pengawasan aja, pemeriksaan setempat saja, sampling, pengujian gitu. Tapi harus ada BIMTEK. Jadi di UPT itu juga siklus PDCA harus dijalankan. Misalnya nih, dari evaluasi
sarana yang memenuhi ketentuan itu kok taruhlah misal masalahnya apa sih di situ? Masalahnya misalnya dokumentasi tidak tertib, ya udah ada pelatihan khusus, misalnya membahas dokumentasi, ajarin mereka cara berdokumentasi yang baik. Nah, ini bisa dimasukkan dalam materi-materi tersebut. Jadi back to back biar anggarannya tidak perlu anggaran tersendiri. Karena sebenarnya kan materinya tidak banyak ya. Jadi ditambahkan saja pada acara BIMTEK yang diberikan kepada nakes atau BIMTEK kepada pelaku usaha. Ke masyarakat juga tempelkan waktu KIE ya, UPT pasti ada KIE kepada masyarakat. Nah itu tempelkan bahwa masyarakat juga wajib, ya bukan wajib ya, volunteer kok, dihimbau untuk bisa melaporkan kalau ada kejadian yang tidak diinginkan. Tapi asal kejadiannya jangan sampai misal minum jamu nih, minum obat bahan alam apa gitu, terus kemudian dia pusing gitu. Timbul pusing, padahal sebenarnya pusingnya itu karena dia anemia, kurang darah, atau tensinya turun, atau tensinya naik, atau tidak punya uang, pusing. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya tidak menggambarkan penyebabnya adalah dia konsumsi sebuah produk ya. Nah ini juga ilmu-ilmu seperti ini harus disampaikan ke masyarakat, jangan sampai masyarakat semua dilapor-laporin, ngawur gitu. Ya. Jadi yang betul-betul ada kaitan. Karena kalau bicara mungkin pusing setelah mengkonsumsi produk mungkin banyak ya, kita pusingnya itu memang sudah ada gitu, mau minum produk tersebut atau enggak tetap aja pusing, nanti dilaporkannya dia pusing gitu. Jadi bisa bias hasilnya. Kemudian yang nomor 2 adalah mengumpulkan laporan, membuat laporan dan mengirimkan laporan hasil MONEF. Mengumpulkan ini berarti bisa menghimbau kan kepada pelaku usaha yang wajib dulu ya, wajib untuk bisa tertib membuat catatan MONEF-nya. Terus dilaporkan ke pusat. Nah, nanti kalau belum ada yang belum ini bisa dibuat surat edaran belum melaporkan. Nanti ketika pelaporan produksi itu kita sudah ini lagi ya, giatkan lagi. Ya, ini juga bisa produksi dan MONEF efek samping ini juga bisa satu kesatuan ya. Kemudian yang ketiga menyusun MONEF dari kejadian ini yang ada dan rekomendasi tidak lanjut. Jadi misalnya ini kita berharap tidak ada kejadian ya. Kalau nggak ada kejadian ya nggak perlu di MONEF. Laporkan aja dalam kurun waktu per berapa Mbak? 3 bulan, 6 bulan? Balik 6 bulan. Kalau yang non serius itu 6 bulan ya. Jadi setiap 6 bulan itu dibuat MONEF-nya. Kalau nihil ya berarti nihil, alhamdulillah ya, berarti tidak ada kajian yang bisa dibuat di situ. Tapi jangan lupa laporkan. Karena nanti itu akan menjadi kinerja UPT juga. Karena UPT, kewajiban UPT itu kan kita udah catat nih, dia harus membuat termasuk laporan. Meskipun laporan nihil tetap harus dilaporkan. Nanti kita checklist gitu ya, ini sudah melaporkan meskipun nihil. Jadi ingat ya, laporan nihil juga tetap harus dilaporkan. Kemudian yang keempat, melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut regulatori di lapangan berdasarkan kajian risiko. Jadi kalau misalnya nih ada kasus tertentu kemudian Badan POM melakukan tindak lanjut, misalnya memerintahkan UPT untuk melakukan pengawalan pemeriksaan produk ini, ditemukan di satu wilayah ada masalah, terus tolong diperiksa. Nah itu UPT yang memiliki sarana produksi tersebut wajib menindaklanjuti ya, berdasarkan nanti surat dari kita atau secara mekanisme tindak lanjut kan harus dilakukan ya. Jadi langkah-langkah tindak lanjut lakukan dulu, nanti baru keputusannya atau sanksi. Kalau terkait dengan sanksi yang mengikat pelaku usaha, maka itu ya tentu harus mengacu kepada pedoman tindak lanjut atau berkonsultasi ke pusat gitu, berkoordinasi lah ya dengan pusat. Yang kelima adalah melakukan pengawasan, penerapan dan supervisi penerapan MONEF efek samping KTD kepada pemegang NIE. Nah itu tadi ya, jadi pelaku usaha di list, nanti ini sudah buat laporan atau
Belum. Jadi minimal kan 6 bulan sekali ya, kecuali yang tadi spontan ada masalah itu 15 hari. Kalau 6 bulan kan nggak berat ya Bapak Ibu. Kalau itu menjadi habit, nanti Bapak Ibu ke cara kerjanya juga setiap PIC punya tugasku apa saja ya di itu. Buat di mana lah, di kalender atau di mana kan anak-anak sekarang kan jago-jago, nanti ada remindernya pakai alarm kah atau apa yang terus. Jadi melakukan pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mempunyai sistem atau tidak melakukan penerapan sistem atau tidak melakukan pelaporan. Jadi kita pengen sekarang ini bukan kita jahat kepada pelaku usaha ya, tapi kita ingin mengajarkan kepada mereka sebuah tanggung jawab bahwa mereka itu ya memang sudah seharusnya ketika memproduksi maka dia akan mengawal produknya. Gitu. Jadi nanti kalau pelaku usaha yang legal itu udah tertib sesuai aturan, maka kita tinggal yang ilegal ini yang kita lebih tegas lagi, kita bedakan ya. Tapi yang legal ini juga harus tertib dulu gitu. Benar dulu ya. Yang ketujuh, meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait monitoring efek samping ya. Jadi juga misalnya cuma sekarang peran pemerintah daerah sudah agak ini ya. Jadi artinya kalau misalnya dia bandel, tapi kemudian atau kalau laporan mungkin masuknya ke pembinaan ya. Kalau dia bandel pun kita masih bina. Tapi kalau misalnya ada kejadian yang tidak diinginkan, terus pelaku usaha tersebut tidak aware terhadap langkah yang mereka lakukan, maka ini udah kategori ada masalah ya, yang serius tadi. Maka bisa kita berikan sanksi yang lebih berat. Kalau dia bandel lagi ya. Bisa pencabutan sanksi, rekomendasi pencabutan izin. Karena jangan ragu untuk memberikan sanksi pencabutan izin, jangan takut, jangan ragu. Meskipun sekarang yang mencabut izinnya udah bukan dinas kesehatan lagi yang mitra kita selama ini ya, tetapi kalau di daerah itu kan DSP ya, yang pelayanan terpadu satu pintu itu. DPM PTSP yang pelayanan terpadu satu pintu kan perizinannya ada di sana. Jadi jangan segan, tapi kembali sesuai kewenangan ya, si pola tindak lanjut itu kewenangan mengusulkan UPT bisa juga ya. Bisa juga UPT ya. Untuk mengusulkan misalnya dicabut izin. Jangan ragu kalau memang pelaku usaha salah, tapi untuk mengambil keputusan final itu harus benar-benar dipikir ya. Jangan sampai kita sebenarnya tidak ingin mematikan pelaku usaha. Kalau enggak berbahaya banget ya, jangan dimatikan. Iya. Jadi tetap pembinaan tuh kalau bisa tiada akhir kalau bisa. Tapi kalau bandel banget dan itu mengancam nyawa, misalnya dia produksi PKU, bandel ya udah. Gak ada ampun, tapi harus memenuhi kriteria bandel dulu. Nah bandel ini apa? Bandel ini bisa karena berulang-ulang dia melanggar, dibina tidak mengindahkan, ya udah binasakan. Itu kata-kata yang kita biasa mendengar hal itu. Jadi tidak apa-apa juga, bukan hal tabu untuk mencabut izin kalau memang si pelaku usaha tersebut sudah memenuhi kategori bandel ya. Ya, selesai. Ya, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan.